Kabut tebal menyelimuti desa saat gerimis turun perlahan, membasahi jalanan berbatu yang sunyi. Angin berhembus lirih, membawa aroma tanah basah dan jerami yang mulai mengering. Di kejauhan, suara burung hantu bersahutan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di antara ladang luas yang bergelombang, berdiri sebuah rumah tua dengan lampu yang baru saja menyala, menandakan ada penghuni baru di desa yang selama ini selalu tampak tertutup dan asing bagi orang luar. Di sebuah desa kecil di pedalaman Inggris, di antara ladang hijau yang berkabut dan jalanan berbatu yang sepi, berdirilah sebuah rumah tua yang baru saja dihuni oleh pasangan muda, Daniel dan Sarah bersama putri kecil mereka, Emily. Mereka pindah ke desa itu dengan harapan bisa menjalani hidup yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, sejak hari pertama mereka tiba, mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Tetangga mereka, seorang wanita paruh baya bernama Mrs. Hawthorne, sering terlihat mengintip dari jendela rumahnya yang berdebu. Tak hanya itu, setiap pagi, mereka menemukan sampah berserakan di halaman mereka, seolah-olah seseorang sengaja membuangnya di sana. Suami Mrs. Hawthorne, seorang pria bertubuh besar bernama George, adalah seorang pemabuk berat. Hampir setiap malam, suara teriakan dan benda pecah terdengar dari rumah mereka. Suatu hari, George menuduh Daniel mencuri ayamnya. Padahal, Daniel bahkan tidak tahu jika George memiliki ayam. Tuduhan itu membuat warga desa mulai memandang keluarga Daniel dengan curiga. Tidak berhenti di situ. Suatu malam, Sarah terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar rumah mereka. Dengan jantung berdebar, ia mengintip dari balik tirai dan melihat sosok samar berdiri di kebun mereka. Saat Daniel keluar untuk memeriksa, sosok itu telah menghilang, meninggalkan jejak kaki yang mengarah ke rumah Hawthorne. Masalah semakin bertambah ketika seekor sapi milik petani setempat ditemukan mati di pinggir hutan. George kembali menuduh Daniel. Kali ini, dia membawa beberapa warga desa untuk menghadapi Daniel. Mereka berteriak, menuduh, dan mengancam. Tapi sebelum situasi semakin buruk, seorang pendeta desa datang dan meredakan amarah mereka. Hidup di rumah tua itu terasa seperti terperangkap dalam bayangan ketidakpastian. Udara yang dingin menusuk semakin mencerminkan beban yang mereka pikul. Setiap pagi, mereka bangun dengan hati berat, menghadapi tatapan penuh curiga dari penduduk desa, sampah yang berserakan di halaman, dan tuduhan yang terus menghantui mereka. Sarah sering menangis dalam diam, merindukan kehangatan dan kenyamanan yang pernah mereka miliki. Sementara Daniel, meski berusaha kuat, mulai merasa lelah menghadapi fitnah yang tak kunjung reda. Emily, yang masih kecil, bertanya dengan polosnya, mengapa tetangga mereka begitu membenci mereka. Doa-doa mereka tak henti terucap, meminta kekuatan di tengah badai yang seakan tak kunjung mereda. Iman mereka diuji hingga batasnya, dan dalam kesunyian malam yang penuh pergumulan, mereka hanya bisa berserah, percaya bahwa Tuhan masih melihat, dan suatu saat akan menunjukkan jalan keluar dari penderitaan ini. Ketegangan mencapai puncaknya ketika suatu malam, Sarah melihat api besar di rumah Hawthorne. Teriakan memilukan terdengar dari dalam rumah. Dengan segera Daniel berlari ke arah rumah itu dan mendobrak pintu. Ia menemukan Mrs. Hawthorne terjebak di dalam, terbaring di lantai dengan asap tebal memenuhi ruangan. Tanpa ragu, Daniel mengangkatnya keluar. Di luar, George terduduk di tanah, menangis. Ia terlalu mabuk untuk menyelamatkan istrinya sendiri. Dengan mata yang penuh air mata dan suara terbata-bata, ia mengucapkan terima kasih kepada Daniel. Malam itu menjadi titik balik bagi George. Ia sadar bahwa kebenciannya selama ini hanya membawa kehancuran. Beberapa hari setelah kejadian itu, George mendatangi keluarga Daniel. Dengan rasa bersalah, ia meminta maaf atas semua perbuatannya. Daniel dan Sarah menerima permintaan maafnya dengan tulus. Mereka mengajak George dan Mrs. Hawthorne untuk datang ke gereja bersama mereka. Dalam kebaktian minggu itu, pendeta membaca ayat dari Roma 12 ayat 21, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan,
tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Ayat itu begitu menggugah hati George. Ia memutuskan untuk berhenti minum dan memulai hidup baru dengan keluarganya. Sejak saat itu, desa yang dulu terasa penuh ketegangan mulai berubah menjadi tempat yang lebih damai. George dan Mrs. Hawthorne tak lagi menjadi tetangga yang menyeramkan, melainkan sahabat yang selalu ada di saat suka dan duka. Suatu pagi, saat kabut mulai menghilang, Daniel dan Sarah berdiri di teras rumah mereka, melihat Emily bermain bersama anak-anak desa lainnya. Dengan senyum di wajah mereka, mereka tahu bahwa kasih dan pengampunan telah membawa terang ke dalam desa yang dahulu terasa begitu kelam. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa kebaikan dan kasih dapat mengalahkan kebencian. Terkadang, orang yang paling menyakiti kita adalah mereka yang paling membutuhkan kasih dan pengampunan. Dengan menunjukkan kasih Kristus, kita bisa mengubah hati yang paling keras sekalipun. Terima kasih sudah setia menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. God bless you all and bye-bye.